Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadi Firmansyah. Saya ingin mengerjakan tugas 3 basis data. Kemudian ini untuk tugas yang akan kita lakukan kegiatannya ini transaksi basis data terdistribusi. Oke. Ini saya melihat panduannya ya. Kemudian saya sudah buka juga SAM-nya sama PHP admin-nya ya. Kita disuruh membuat transaksi. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, seperti ini ya ininya. Oke, kita langsung coba aja add routine ini ya. Routine, kemudian create new routine ini ya. Transaksi 1, kemudian ini parameternya dikosongin kali, kita kosongin, kemudian kita kemudian namanya pasiennya itu Tito. Ini harus pakai tanda ini ya berarti ya. Coba dulu. Nomor 23. Kita copy dulu, takutnya ada yang salah. One more error, create procedure not destined SQL security definition. Ini ada yang salah nih sininya ya. Kita coba ini nggak pakai ini deh harusnya ya. Oke, belum bisa ya. Oh, kemungkinan di sini yang dipakai nih.
bisa ya, seperti ini ya. Kemudian kita melanjutkan lagi, kemudian akan muncul sebuah dialog seperti nama rutin, nama isi dengan transaksi penampilan tidak dipisah, penamaan tidak dipisah. Jadi Anda akan membuat prosedur. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita ke SQL prosedur. Oh ini ya, tidak muncul seperti ini ya berarti ya. Kita periksa tabel pasien kita ya. Oke, tidak ada tambahan transaksi juga. Kemudian kita commit ya. Kita mencoba transaksi 2 ini ya. Transaksi 2. Saya kurang paham ya, parameter ini sebenarnya buat apa ya? Commit seperti ini. Apa ada tambahan ya ini sebenarnya ya? Oh ini kita modif ternyata yang ini tadi. Maaf, sebenarnya kita modif ini ya. Kita commit ini ya berarti. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah. Tapi kita menambahkan transaksi sebenarnya. Modif itu. Sebentar, saya masih kurang paham di bagian sini nih. Misalnya kita commit ya. Seperti ini. Ini misalnya kita create new. Ini transaksi 2 gini. Kita kasih drop. Ini dulu kita pulang ke ini. Kita kemudian commit ini yang transaksi keduanya ya. Oke. Oh, seperti ini ya. Seperti ini kemungkinan ya. Kita mencoba lihat di pasien. Apakah ada? Masih belum ada ya. Saya masih kurang paham nih, kenapa tidak mau ya. Apakah harus melakukan call transaksi di pasien ini ya? Kita coba ya. Call transaksi 2. Kita coba. Oh, bisa nih. Seperti ini ya. Berarti ya kita harus meng-call ini ya, transaksi ini ya. Tapi semisal kita yang tadi pertama ini, transaksi pertama ini nggak bisa karena mungkin belum commit yang tadi ini ya. Kita coba aja ya, seperti ini ya.
bisa. Oh, bentar, kita coba lagi kali ya. Kita hapus dulu, saya masih penasaran karena ini masih ada. Transaksi 1 seperti ini, benar ya? Apakah bisa? Tidak, oh, masih bisa ya. Saya masih bingung dengan commit itu sebenarnya apa ya ini? Kenapa ini masih masuk dalam tabel ya? Harusnya tidak masuk dalam tabel karena dia masih belum commit ya. Ya bener, harusnya ini belum masuk dalam tabel yang transaksi pertama kalau belum di call ya. Tapi oh ini udah bisa. Nah, oke. Ketika dia tidak commit dan kita call transaksi 1 itu, dia tidak akan muncul seperti itu ya. Ketika kita memanggil transaksi kedua, seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini akan muncul nih karena transaksi kedua itu ada commit ya di sini ya, ada comitnya ini ya, seperti ini ya. Untuk transaksi pertama itu tidak ada commit nih, maka dia tidak akan dipanggil dalam tabelnya ini, dalam tabel pasien itu ya. Kemudian kita melanjutkan ke perintah rollback ya. Oke, kita akan mencoba rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback tersebut berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit ya. Jadi misal belum commit itu menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan panah pasien, POPI menjadi dasar dengan ID pasien 3. Dengan cara rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Sebentar, saya pahami dulu. Tapi dia tuh sama aja mengupdate ya, update pasien ya, dengan rollback dan commit ya dia berarti. Oke, kita coba ya ini ya perintahnya ya, perintah rollback di transaksi ketiga. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah. Oke, transaction update pasien tapnya salah lagi, nama pasien semisal pasien itu kita benar ID pasien 3.
pasien 3 itu tadi siapa ya? Kita nanti lihat dulu ya. Rollback. Oke, kita mau pakai perintah rollback ya, ini ya di sini ya. Oke, seperti ini ya untuk transaksi ketiga ya. Oke. Kita mencoba call transaksi ketiga tuh gimana ya nih? Saya masih kurang paham sebenarnya. Kita mencoba call kali ya. Call transaksi ketiga ya. Apakah bisa? Harus call ini sebenarnya. Oke, kita harus call transaksi ketiga. Transaksi ketiga. Oke, seperti ini. Apakah bisa? Tidak bisa ya. Oh, saya salah ininya. Saya salah di prosedurnya ya. Oh, ini maaf. Saya salah ternyata di sini tadi. Oke, kita ulang lagi. Call transaksi 3, kemudian kita go. Oke, seperti ini. Nah, maka dia tidak ada nih. Masih namanya Pop. Oh iya, Poppy. Di ID pasien 3 tuh Poppy ya. Kemudian kita mencoba lagi. Jika tidak ada perubahan, data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka perhatikan misalkan dilakukan perintah insert data. Oke. Kita akan melakukan update ya. Update data ya dengan nama pasien menjadi Septin ya di yang ID pasien 3 ini ya. Berarti kita akan transaksi berapa nih? 4 ya berarti ya. Kita akan modif transaksi sebentar. Bisa aku lepas aja biar cepat. Transaksi 4 ya. Oke, seperti ini. Saya perjelas dulu ini. Oke. Nama pasien, alamat pasien, seperti ini. Jenis kelamin seperti ini. Aduh, saya update apa nih? Saya agak lupa tadi perintahnya apa ya. Aduh, apakah benar nih? Saya coba dulu ya, takutnya salah nanti. Jangan babakan seperti ini ya. Kita update nama pasien ini.
pasien jadi septin. Der ID pasien, oke. Kita tidak memakai rollback. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita akan melakukan panggilan transaksi keempat. Apakah bisa? Oke, udah bisa ya. Seperti ini ya. Oke, dan kita juga menambah data ini tadi. Untuk ID pasien 7 ada Hanif, Jalan Babakan Loa, nomor 22. Oke. Seperti itu ya. Lanjut lagi kita ke checkpoint, merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti ini. Oke. Suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah. Oke. Berarti rollback itu mengembalikan ke kondisi di mana transaksi sebelum terjadi ya, berarti ya. Namun supaya sebuah transaksi bisa berjalan optimal, maka fungsi rollback tidak harus dikembalikan lagi, bisa dikembalikan ke proses tempat checkpoint. Seperti itu ya kemungkinan ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi ya ini ya ke sebentar, saya masih bingung. Kita akan melanjutkan ke membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, kita akan membuat ini ya, tabelnya. Coba baca dulu di sini. Oke, ini ya. Kita langsung buat tabel aja ya. Saya pahami dulu ininya. Oke. Ada berapa nih untuk tabelnya tuh? Ada ID obat, ada kode obat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5 kolom ya. Nama tabel obat. Tabel obat. Bener nggak sih? Transaksi obat aja namanya. Obat.
seperti ini ya. Kita lanjut ke ID obat. ID obat. Kemudian ID obat itu ada primary key, ada 3. Primary key, auto increment ini ya diaktifin ya. Kemudian ada kode obat, lancar 5, nama obat, ada lancar juga 30. Kemudian harga obat ya ini berarti ya. Kemudian lanjut ke stoknya obat ini. Oke, seperti ini ya kemungkinan ya. Kita save dulu. Oke, sudah jadi untuk tabel obatnya ya. Kita lanjut lagi ke tabel transaksi obat. Oke. Obat. Ada berapa tabel? ID transaksi 1, ada ID pasien 2, ada ID obat 3, ada jumlah obatnya 4, 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 juga. Transaksi. Oke. ID pasien ya. Auto incrementnya kita jangan lupa aktifin nanti. Ini ya. Ini auto increment ini ya. Auto increment ini ya. Primary auto increment. ID pasien. Oh, ada ID transaksi dulu ya. ID transaksi. Oke. Transaksi ada ID pasien. Kemudian ada ID obat. Kemudian ada jumlah, total harga. Yang dimaksud jumlah itu kemungkinan ini ya, yang dibeli itu ya, total harga yang dibeli obatnya berapa itu ya, berarti untuk jumlahnya itu. ID pasien itu ada 3. Oke, dia tidak ini 3, jumlahnya ada 10. Total harga seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah jadi tabelnya ya. Kemudian kita ke desain. Kok hilang ya? Mana ya? Sebentar, cek. Oh ini. Nah, mana ya? Obat ini kita ini dulu. Oh gini ya, seperti ini sebenarnya. Oke, muncul. Oke, kita akan menghubungkan relationship ini ya. Obat ini di sebelah sini, transaksi sebelah sini. Kemudian kita akan menghubungkan dengan ID pasien ini, pasien di sini dengan pasien yang di transaksi obat. Ini kecil banget. Kenapa? Oh ya belum diindeks ya, ntar saya lupa ini. Saya belum save lagi tadi. Aduh, saya kepikiran tadi.
tolong lagi ya. Jadi belum saya munculin ini. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita hubungkan dulu hasilnya dengan di mana tadi? Kok tiba-tiba hilang? Waduh, kenapa hilang gini ya? Nah, bisa. Oh, udah terhubung tapi kenapa hilang ya dia? Harus save dulu kah? Kita coba save ya. Nah, kemudian ID obat dengan ID obat ya, relationship-nya ini ya. Oh iya, primary key. Sebentar. Tadi apa? ID obat. Oh, iya. Oke, kita coba lagi. Kenapa tidak mau dulu? Nah, kenapa tidak mau ya? Sebentar. Nah, bisa nih. Nah, bisa. Oke. Ini kenapa tidak mau terhubung ke ID pasien? ID obat ya? Bentar. Kenapa malah terhubung yang malah ke ID transaksi? Nah, bisa. Oke. Sudah. Kita save dulu ya. Kita sekarang mencoba trigger ini ya. Saya juga masih kurang paham dengan trigger ini sebenarnya. Kita cari dulu. Trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan delete event-event ya. Event-event tersebut sebuah kata kunci pemicu, ditambahkan sebuah kata kunci pemicu ya, yang dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, before dan after. Berarti untuk intinya untuk trigger itu untuk berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan ya. Before bisa pokoknya yang before itu lebih tepatnya sebelum perintah insert dilaksanakan, after insert itu setelah perintah insert dilaksanakan, before update juga ya sebelum perintah update, after itu sesudah. Seperti itu ya. Kemudian kita coba stop. Oke, kita akan mencoba langsung aja ya trigger ini. Triggernya tabelnya transaksi obat ya, seperti ini ya. Kita after, sesudah, insertnya apa nih, update.
masih kurang paham sama komennya trigger ini ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Saya pahami dulu. Seperti ini. Oke, seperti ini bisa nih. Oh, kita harus membuat ini ya, obat-obat itu ya tadi ya, berarti ya. Saya sudah melakukan. Saya coba di obat ini, kemudian saya insert obatnya. ID obat ini ya 1, kemudian kode obat itu ada 001, nama obat harganya 20.000, stoknya ada 10, kemudian 22 sama 2, nama obat ada amoxicillin 16 ribu, satunya ada 20. Kenapa tidak mau? Tidak mau nih. Cek dulu. Sudah bisa. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. 003, nama obat betadine, harganya 20.000, ada 5 stoknya. Seperti ini. Kenapa tidak bisa ya? Kadang oke, kita masukkan transaksi obat ini ya. Kemudian ya, kita ke insert ini. ID transaksi itu satu, ID pasien yang semisal yang mau beli obat ya, Jokowi Dodo. ID obatnya kita membeli ini tadi kan nomor 2 amoxicillin ya. Untuk jumlahnya kita membeli satu. Amoxicillin tadi total harga tadi ada berapa? 20. Kita berarti beli 2 contohnya, semisal ya, jumlah beli 2 gini ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya berarti ya. Kemudian lanjut lagi ke
itu ya berarti. Saya ini dulu. Untuk trigger kemungkinan seperti itu ya berarti ya. Trigger tadi di mana trigger? Saya masih kurang paham sama trigger ini sebenarnya. Transaksi obat from after ini. Transaksi obatnya. Oh iya, ini bener nih. Berarti dia ini jadi ada insert dan ada ini ya tadi. Berarti ada before dan after untuk trigger transaksi obat tadi ya. Ini semisal jadi kita ada yang membeli obat itu, semisal ini tadi yang Joko Widodo tadi, dia membeli obat dengan jumlah obatnya itu 2. Kan tadi saya nyetok obat yang amoxicillin ini ada 20 ya berarti ya. Dan transaksi obat itu terjadi ketika membeli ini ya tadi ya, 2 ini tadi. Jadi dia ini yang stok obat ini berkurang nih, karena ada trigger itu ya, kemungkinan ya itu ya. Nah nih, karena ada trigger ini jualnya ini transaksi obat ini. Oke, kemungkinan seperti itu ya berarti ya. Oke, bila ada salah mohon maaf dalam pekerjaannya juga ini ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.